Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah pemirsa, di kesempatan pada hari ini saya akan sedikit membahas ataupun menjelaskan mengenai seputar keilmuan buat saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin pernah belajar mendalami suatu keilmuan, baik yang dari pondok pesantren, baik yang dikasih ijazah langsung dari sang ahli. Di sini akan saya jelaskan. Jadi ada tanda-tanda ketika diri kita ataupun panjenengan semua yang pernah mendalami suatu keilmuan ataupun pernah mempelajari suatu amalan, itu ada tanda-tanda ketika kita berhasil. Ya. Dan di sini saya akan menjelaskan dua kategori. Tanda-tanda antara keberhasilan dan tanda-tanda kegagalan. Saya akan jawab, saya akan bahas untuk yang kegagalan terlebih dahulu. Biasanya orang yang mempelajari sesuatu keilmuan, baik yang langsung dari pondok pesantren, ya, dikasih ijazah langsung sama ustadz ataupun sama pengasuh pondok pesantren tersebut, ataupun sama ahli spiritualis sekalipun. Jadi faktor kegagalan ini ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita belajar suatu keilmuan, itu kita harus benar-benar yakin. Ini kunci utama. Dan biasanya kalau kita tidak yakin mengerjakan sesuatu hal apapun itu, hasilnya pun akan sia-sia. Ya. Kerja yang kelihatan saja, jika kita mempunyai rasa malas, itu akan berpengaruh ke semuanya. Tapi kalau kita yakin, semangat, insya Allah akan membuahkan hasil. Dan biasanya faktor kegagalan dalam dunia spiritual ataupun mempelajari ataupun memperdalam seputar keilmuan ini, biasanya entah itu yang lewat tirakat, entah itu yang lewat wiridan, itu biasanya kalau gagal, kita tidak merasakan efek apa-apa. Ya, entah itu dari melalui mimpi pun tidak ada. Ya, melalui ada reaksi kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekitaran kita pun tidak ada. Kedatangan aura-aura pun, entah itu bebauan, wewangian, ataupun suhu ruangan yang agak berubah, itu pun tidak ada. Biasa-biasa saja. Ini salah satu faktor bahwa Anda gagal. Gagal ataupun berhasil itu tergantung dari diri kita dalam mempelajari suatu keilmuan. Mempelajari suatu keilmuan ini butuh tekad yang keras, butuh keyakinan yang kuat, yakin kepada diri kita sendiri, yakin sama Gusti Allah. Ya, karena ilmu adalah bagaimana cara kita mempelajari, bagaimana cara kita ini menyikapi. Ya. Jadi seperti itu tanda-tandanya. Kita tidak merasakan efek-efek apapun
mulai dari kejanggalan, mulai dari wewangian, mulai dari mimpi, itu tidak ada sama sekali. Ini faktor dari kegagalan. Ya. Dan faktor keberhasilan untuk orang yang mungkin mempelajari ilmu ataupun yang sudah mendapatkan ijazah seperti ini, ya, itu tanda-tandanya kita berhasil mempelajari sesuatu keilmuan tersebut. Yang pertama, rasa malas kita tidak ada. Ya. Yang kedua, mempunyai jiwa tekad, mempunyai keyakinan yang kuat, yakin kepada diri kita sendiri, baik Gusti Allah. Ini yang kedua. Dan ketika kita tidur, ya, selama kita mengamalkan suatu ilmu tersebut, biasanya kita mendapat wilafat ataupun mendapat ini tanda-tanda melalui dari mimpi. Kita sering bermimpi, bertemu seseorang di sana, dikasih petunjuk ini itu. Biasanya seperti itu. Inilah ciri-ciri bahwa kita ini berhasil dalam mempelajari suatu keilmuan. Ya. Dan biasanya orang yang sudah berhasil menyelaraskan suatu keilmuan ini, ketika digunakan, kita cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim pun sudah jadi. Karena sudah menyatu. Ya. Jadi, kunci keberhasilan dalam mempelajari suatu keilmuan, biar menyatu di dalam diri kita ini bagaimana? Ya, bagaimana? Kita harus bisa menyeimbangkan antara diri kita dan keilmuan. Karena mempelajari suatu keilmuan ini tidak mudah. Harus memerlukan jiwa, kesabaran kita, keyakinan kita, keikhlasan kita. Jauhkan dari yang namanya sifat iri dengki, sombong, takabur. Suka menceritakan orang lain, suka menjelek-jelekan orang lain, suka mengetes seseorang. Ini yang dilarang. Jika kalian masih mempunyai sifat yang tadi saya bicarakan, maka Anda belum bisa. Ya. Karena sebagai praktisi, ya, itu harus butuh yang namanya kesabaran tingkat tinggi ketika menghadapi klien ataupun pasien. Ya. Jangan mudah terpancing emosi. Itu saja. Jika ada yang mengetes seperti ini, ya silahkan. Jangan sekali-kali untuk membalasnya. Ya. Kalau memang Anda jiwa kesatria ataupun spiritual. Yang perlu dihindari itu tadi. Jangan suka mengetes ke seseorang. Jauhkan sifat iri dengki, sombong, takabur, suka menjelek-jelekan orang. Ini salah satunya yang kalian harus hindari jika kalian ingin memperdalam ataupun ingin mempunyai kelebihan, ya. Dan insya Allah jika kalian bisa meninggalkan yang tadi saya sampaikan itu tadi, insya Allah cepat menyerap. Karena untuk penyelarasan suatu keilmuan ini ada beberapa versi. Ada yang melalui tirakat, ya. Ada yang melalui zikir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tergantung dari sang guru kita mengajarkan itu seperti apa. Jadi
Mudah-mudahan di dalam pembahasan di dalam video ini bisa sedikit memecahkan permasalahan untuk panjenengan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.